Halo teman-teman semua, selamat pagi. Di sini saya Rafli Putra Nadira. Di sini aku akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana persiapan saya menuju untuk mengeksplorasi Rumah Tenun atau tempat wisata yang ada di Pekanbaru ini. Tetapi sebelum itu saya akan membawakan sebuah pantun, yaitu mengambil kayu untuk membuat meja. Kayu disusun dengan paku. Sebelum video ini dibuka, alangkah baiknya saya beri salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya akan sedikit mengeksplorasi tentang rumah tenun, di mana rumah tenun itu berada, siapa saja pemiliknya atau pembuatnya, dan yang lain-lainnya. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis dan stay tune di video saya ya. Sebelum kita berangkat ke rumah tenun atau tempat wisata kita, alangkah baiknya kita memasang sunscreen terlebih dahulu agar muka kita terlindung dari cahaya matahari. Setelah kita memasang sunscreen, kita harus memperhatikan keselamatan selama di perjalanan. Yang pertama kali, yang paling penting, kita harus menggunakan masker agar terhindar dari debu. Setelah masker dipasang, jangan lupa memakai helm agar kepala kita terhindar dari aspal yang keras. Dan semoga saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk pemasangan helm, jangan lupa diklikkan ya. Dan terakhir, agar kulit kita tidak terbakar sinar matahari, jangan lupa memakai jaket untuk melindungi kulit kita. Setelah semuanya aman, barulah kita menuju ke tempat destinasi wisata kita, yaitu Rumah Tenun. Sampai jumpa di perjalanan. Nah guys, jadi ini perjalanan saya dari kos saya yang berada di Merpati ke Rumah Tenun yang ada di Kampung Bandar. Jadi sejarah Rumah Tenun itu didirikan pada 1887 sebagai rumah pribadi, dan ketika pemiliknya meninggal, pemilik tersebut berpesan untuk rumah tersebut dijadikan pemberdayaan masyarakat. Jadi di Kampung Bandar itu sebelumnya banyak kegiatan seperti tata boga, hias pengantin, dan lain-lain. Terus bangkitlah kemauan dari Dinas Pariwisata yang memberi bantuan untuk mengembangkan kerajinan di Kampung Bandar. Dan warga sekitar sepakat untuk membuat kerajinan tenun, dan dimulailah kerajinan tenun itu pada tahun 2012. Pada tahun 2014, Bank Indonesia membantu pembiayaan dari bahan, alat, dan lain-lainnya sampai sekarang. Motif-motif yang ada diproduksi di Rumah Tenun ini yang lain yang tidak bukan, yaitu motif siku puluang, siku awan, pucuk rabuang, tampak manggih, itik tulang petang, dan lebah bergayut. Nah, kita sudah sampai dan akan dilanjutkan videonya ya, tonton sampai habis. Jadi guys, kita sudah sampai di Rumah Tenun yang berada di Kampung Bandar, dekat jembatan Siak. Dan beginilah dari sampingnya. Yuk kita menuju ke depan. Jadi ini Rumah Tenun yang
Nah guys, sekarang kita sudah sampai di rumah tenun yang ingin kita eksplorasi. Dari depan saja bisa kita lihat rumah tenun ini cukup asri, masih terjaga kebersihannya walaupun rumah tenun ini cukup lama dari 1980-an. Dan rumah tenun ini juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dari warga sekitar. Selain itu, rumah tenun ini kan memproduksi tenunan khas Melayu. Jadinya banyak juga pengunjung-pengunjung dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Pulau Sumatera, dan sampai ke Malaysia berkunjung ke rumah tenun ini. Baiklah, kita akan melihat serta mereview dan memperhatikan detail-detail tentang rumah tenun ini. Let's go. Oke guys, jadi pertama ketika masuk rumah tenun ini, yang pastinya kita melihat tenunan yang sangat bersejarah dari rumah tenun ini. Jadi rumah tenun yang dipakai di sini itu khas Melayu dan memakai kain benang yang organik, benang yang sangat estetik, dan banyak hal lagi yang detail yang harus dilihat dari tenunan ini. Itu cara membuat tenunan di mesin tenun ini juga manual. Bisa dilihat seperti ada alat-alatnya, dan para penenun di sini sedang ada kegiatan di luar seperti isoma, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana penenunannya, atau mungkin kita bisa menunggu sebentar lagi para penenun bekerja. Oke guys, kita akan melihat proses pembuatan proses penenunan yang dilakukan Bu Yen. Ini motifnya motif apa namanya, Bu? Ini motif apa namanya? Wajik-wajik. Oh, wajik-wajik. Ini baju. Oh, untuk baju. Ini untuk baju nih. Ini biasanya berapa hari siapnya nih, Bu? Tergantung motifnya, tengok kesulitan motifnya. Kalau ini agak sulit sedikit kan? Iya. Nah, adalah 10 hari. Oh. Ibu, kalau untuk pembelajaran Ibu untuk membuat tenunan ini dari kapan, Bu? Kami di sini semuanya dari awal ikut pelatihan. Oh, pelatihan. Ya. Yang 2012 ya, Bu? 2012. Oke, Bu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi barang-barang atau alat-alat yang digunakan di mesin tenun ini. Di sini ada ada kursi, maaf ya teman-teman, ada kursi, terus berbagai benang, meteran, palu, dan jahitan lainnya, alat-alat jahitan lainnya. Oke, nanti kita minta ibu-ibu penenunnya untuk kita review bagaimana cara penenunnya ya. Tapi selain itu, mari kita lihat lain-lain. Jadi guys, rumah tenun ini sudah teridentifikasi Wonderful Indonesia, Riau Homeland of Melayu, Pekanbaru Bendera Melayu, dan Pekanbaru Heritage Walk. Jadi dari yang saya dapatkan dari pengelola tadi, rumah tenun ini juga dikelola oleh Bank Indonesia. Bisa kita lihat ini beberapa tanjak ciptaan dari rumah tenun ini. Iya. Coba lihat, Nak.
melambangkan orang Melayu sekali. Jadi di sini ada juga peci, tanjak lagi, tanjak. Seperti inilah tenunan dari rumah tenun ini. Sangat berwarna khas, lambang-lambang yang tegas dan warnanya tuh mencolok. Jadi lambang-lambang atau lambang-lambang dalam kain tenunan ini seperti bunga kundur dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang lebih detail dari yang di sana tadi. Seperti inilah tenunannya. Bagaimana teman-teman? Saya ganteng kan kalau memakai tanjak ini? Oke, lanjut. Ini ada tenunan yang versi lamanya, versi yang tidak terlalu powerful atau terlalu kuat. Oke, lanjut. Ini beberapa pengunjung terkenal seperti Raffi Ahmad. Raffi Ahmad telah berkunjung ke sini. Si Billy, ini siapalah namanya? Ya, artis. Wah, ternyata banyak artis yang sudah berkunjung di tempat ini. Oke. Terus ada kakak-kakak cantik di sini, orang bule, polisi. Wow, ini sangat melambangkan tenunan yang sangat khas dari Riau atau Melayu. Bagi kalian yang ingin memesan tenunan seperti tanjak atau buat songket atau yang lainnya, bisa di sini ya guys. Lanjut ke dalam. Bisa dilihat di sini beberapa bentuk-bentukan lambangnya, ada kan motifnya. Nah ya, ada kalup pakis dan bunga kiambang. Ini bisa kita lihat lagi dua tenun. Ini ibu sedang membuat tenunan yang warnanya sangat powerful. Lejo. Ah ya, ini istilahnya namanya lejo ya guys. Nama motifnya. Oh, apa Pak? Oh, pucuk lekunter. Oh, pucuk rebung terkular. Terkulai. Oh. Jadi ini motifnya tuh pucuk rebung terkulai. Ini ada juga tenunnya. Kalau ini motifnya pucuk rembung. Oh, belum. Ini boleh buka sedikit Bang? Ini untuk bahan baju ya guys. Motifnya apa Bu? Pucuk rebung. Berarti di sini banyak yang pengunjung si Raffi Ahmad udah pernah ya Bu? Banyak pengunjung dari artis-artis atau dari orang Jakarta yang terkenal. Ada Dubai. Bapak bisa Mahendra. Ya si yang apa artis yang perempuan itu siapa? Vanessa Lien. Ah ya Selin. Selin Evangelista pun sudah pernah ke sini guys. Jadi untuk kalian yang dari luar Pekanbaru atau dari Pekanbaru sendiri, kalau ingin melihat budaya dari Melayu, bisa datang ke sini guys. Lah, mungkin cukup sekian review dari saya. Nanti kita akan lanjut ke tag berikutnya. Selamat siang teman-teman. Di sini saya sudah berada di rumah tenun dan
Di samping saya ada Ibu siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina, salah satu pengrajin yang ada di Pengrajin dan pengelola juga ya, Bu? Pak, di sini saya akan bertanya sama Ibu beberapa pertanyaan tentang rumah tenun ini, Bu. Jadi pertanyaan itu tahun berapa berdiri rumah tenun, Bu? Kalau untuk berdiri rumah tenun ini pada tahun 1887, tapi kalau untuk proses menenunnya kita dimulai tahun 2012. Jadi kalau bukanya untuk umum tuh 2012 juga. Waktu itu masih pelatihan kita 2012, kita masih proses, setahun kemudian baru udah dibuka. Oh. Kalau tujuan pengelola untuk mendirikan bangunan ini awalnya itu gimana, Bu? Apa tujuannya? Kalau untuk tujuan pengelola maksudnya tuh tujuan didirikannya pengelompokan ini. Iya, Bu. Tujuannya itu meningkatkan sumber daya perekonomian masyarakat di sekitar, terutamanya ibu-ibu yang ada di lingkup Kampung Bandar. Itu gimana sih, Bu, pengembangan tempat ini? Kan awalnya itu kan udah dari tahun berapa awalnya? Awal dari proses kita mengadakan pelatihan itu dari pemerintah itu awalnya tahun 2012. Kayak mana aja pengembangannya itu dari 2012 sampai sekarang? Kalau untuk pengembangannya kita dulu pelatihan dulu, proses dulu. Habis itu mungkin dari 2012 belum ada terima orderan, kita kan masih dilatih. Sama itu lebih kurang sebulan. Habis itu bertahap lah kita tentu proses 2012, 2013 masih masih belum, istilahnya belum nampak. Akhirnya 2013-14 kita udah mulai pengorderan satu-satu, terutama untuk yang orderan itu pertama kalau saya ingat ibu dari masyarakat di sini dulu, sekitar sini kan. Habis itu 2014 kita menjadi binaan yang Indonesia juga. Berarti udah berkolaborasi sama Bank Indonesia. Iya, udah Bu. berkolaborasi dengan Bank Indonesia sejak tahun 2014 kalau nggak salah kan. Bu, biaya pembangunannya untuk rumah tenun ini dari rank berapa tuh, Bu? Kalau untuk biaya pembangunan rumah tenun, rumah ini udah dibangun dari 1887. Itu salah satunya itu bapaknya itu, ada generasi penerusnya. Sebelum itu bapak itu yang tinggal di sini. Boleh kalau mau bertanya boleh sama bapak itu. Kebetulan beliau ada di sini. Kalau soal input masalah rumahnya, kalau soal masalah tenunnya boleh. Kalau untuk biaya pembangunan dari mesin tenunnya dari Kalau kain-kain. biaya pembangunan itu biaya awalnya itu kita bantuan dari pemerintah itu enggak ini mesin tenun Pak Ucu, mesin tenun kita kan dilatih waktu itu 2012 kita dapat bantuan dari pemerintah yang kayak waktu itu ketuanya bekerja, sistem kita tetap berjalan, terus memproduksi.
itu selama COVID itu kunjungan boleh dikatakan menurun lah, karena kan kita dibatasi. Kalau tokoh penting yang udah datang di Rumah Tenda ini siapa aja, Bu? Kalau tokoh penting itu yang pernah datang itu tahun-tahun ini Yusri Izzah Mahendra. Berarti ada foto-fotonya, Bu? Iya ada. Gubernur juga pernah ada itu, tapi tahun berapa ya itu nggak ingat juga. Tapi kalau untuk Bapak Presiden Jokowi belum ada. Berarti yang Gubernur Riau yang kayak gitu. Ada, tapi Bu lupa, nggak ingat lagi kan, karena pengunjungnya cukup banyak. Jadi selanjutnya itu apa hal yang mau ditambahkan di tempat Rumah Tenda nih, Bu? Misalnya ada hal yang keluar dari tendenan ini lah, Bu? Yang ditambahkan untuk peningkatan pengembangannya itu satu SDM-nya, yang kedua itu kreativitas dan inovasi yang terbaru, yang ketiga itu ekologi ekonomis, yang keempat itu kita perlunya seperti kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama sama pihak lain. Iya, adanya kerjasama yang dengan pihak lain sehingga kita berkelangsungan dan juga peningkatan untuk para pengrajin berkelanjutan dari segi ekonomi, tercukupi, tertata. Kalau acara atau event-event yang diselenggarakan itu ada di sini? Udah waktu itu ada tahun berapa kemarin ya? Aku lupa juga tahunnya. Gak ingat, mungkin 3 tahun ke belakang ada. Apa tuh, Bu, event itu, Bu? Eventnya itu seperti PHW wisata ini. Anak PHW juga mengadakan event untuk Riau di sini. Itu laki-lakinya tahun berapa kemarin? Aku lupa. Sebelumnya juga ada dia membuat di sini. Kalau misalnya untuk pengunjung setia di sini tuh ada kayak membershipnya gitu nggak sih, Bu? Atau nanti kalau sering mengunjung ke sini nanti ada diskon untuk apanya gitu? Kalau pengunjung di sini membernya sih kalau dia untuk pengunjung di sini kan bercampur. Tapi kalau untuk negaranya itu kebanyakan dari Malaysia. Ya kebanyakan dari Malaysia. Baru-baru ini tadi udah ada kunjungan juga dari Malaysia, tapi dengan berbeda mungkin kelurahan atau apanya kalau di sana ya, tapi satu negara. Ya itu saja sih, Bu. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu, atas Yeah. partisipasinya untuk pembuatan video saya, Bu. Semoga Rumah Tenda ini bisa lebih maju lah lagi ke depannya, Bu. amin ya Allah. Bu, makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari saya. Saya akan kembalikan lagi. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada pengunjung yang ada di Rumah Tenda ini. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kakak? Baik, perkenalkan nama saya Adia Pratama. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Terus yang pertama tuh apa aja fasilitas yang perlu ditambah untuk Rumah Tenda ini supaya pengunjungnya lebih banyak, lebih enak gitu kan? Baik, yang pertama untuk pengunjung yang lebih banyak yaitu dengan cara mungkin merenovasi ya. Ada beberapa ibaratkan kayak tadi lah dari pertama masuk yaitu hancur yang pudar. Memang salah satu halnya hancur yang pudar tersebut melambangkan bahwa itu sejarah. Namun itu juga bakalan menjadi untuk pengunjung lebih ingin lagi begitu dengan corak yang lebih bagus. Selanjutnya nama kali ya, kan banyak yang tidak tahu di mana sih letak rumah tenun itu gitu. Mungkin akan dikasih alokasi tersebut. Dan selanjutnya tuh menurut kakak apa aja fasilitas yang udah cukup di Rumah Tenda ini, Kak? Mungkin dengan alat yang memadai, mungkin sudah cukup dengan kain yang digunakan juga karena menggunakan dari bahan-bahan alami.
Akan tetapi ada juga mungkin beberapa yang ingin ditambahkan untuk lebih menarik lagi ke depannya. Untuk apa pendapat kakak sebagai pengunjung pas ketika masuk di rumah tenun ini? Pendapat saya, pendapat tentang rumah tenun ini. Kayak misalnya rumah tenun ini estetik atau bersejarah gitu kak? Mungkin rumah tenun ini lebih bersejarahnya ya. Mungkin kalaupun mau diestetikkan mungkin perlu untuk merenov ataupun ada juga beberapa yang perlu diperbaiki seperti itu. Kalau kesan dan pesan kakak untuk rumah tenun ini kak? Kesan dan pesan saya semoga lebih banyak lagi berkunjung di rumah tenun ini karena kan sebagai cagar budaya dan sejarah juga. Dan yang terakhir untuk rating rumah tenun ini dari per 10 berapa kak? 8/5. Oh, terima kasih ya kak. Semoga kakak diberkahi hari-harinya dan semoga sehat selalu. Terima kasih ya kak. Baiklah teman-teman, sekian mari bertanya-tanya kepada pengunjung dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tag berikutnya. Nah, video saya berakhir di akhir ini dan saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang saya dapat dari mereview rumah tenun ini dan bertanya-tanya kepada pengelola, penenun, dan pengunjung. Jadi kalau menurut saya tempat ini sungguh worth it untuk kita sebagai masyarakat, apalagi terutama saya dari yang berasal dari Sumbar melihat tenunan khas Melayu ini. Selanjutnya tuh, nah untuk video berikutnya nih, apakah ada saran atau informasi tentang tempat wisata atau tempat rekreasi atau tempat sejarah yang bagus untuk saya review ke depannya nggak teman-teman? Nanti komen di komentar ya. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke semua keluarga kalian agar keluarga kalian tahu juga bagaimana tenunan khas Melayu yang ada di Pekanbaru ini. Jadi, dan yang terakhir yang paling penting jangan lupa like ya. Like, subscribe, dan komen tempat rekomendasi wisata yang akan saya kunjungi, tempatnya. Dan berakhir sudah video dari saya. Dengan penutupan saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke sungai naik sampan, besarnya sampan tak kira-kira. Jikalau ada kesalahan, semoga kedepannya kita bisa lebih baik ya. Baiklah, saya akhiri dan tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.